Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Alfari Akarin dengan NIM 856894158 Prodi S1 PGSD dengan tutor pembimbingnya Bapak Hendy Afrianto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat menyurat dalam bisnis ya teman-teman. Materi ini membahas tentang bagaimana penulisan dalam dunia bisnis menjadi sarana komunikasi profesional antara organisasi karyawan dan pihak eksternal. Tujuannya itu agar mahasiswa mampu memahami format, struktur, dan etika penulisan bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, surat bisnis itu adalah alat komunikasi resmi antara perusahaan dengan pihak lain, klien, supplier, partner, dengan fungsinya itu menyampaikan informasi, permintaan, konfirmasi, penawaran, dan membangun hubungan profesional. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hakikat penulisan dalam bisnis. Nah, menulis dalam bisnis itu banyak digunakan di dalam dan di seluruh perusahaan ya. Mulai dari memo untuk penggunaan internal perusahaan hingga artikel bisnis. Nah, secara umum penulisan dalam bisnis itu artinya sebuah jenis komunikasi yang tertulis. Namun, secara khususnya penulisan dalam bisnis ini menjawab kebutuhan halayak tertentu dan memiliki prosa untuk topik tertentu yang berfokus pada bisnis. Ada beberapa keuntungan menggunakan dokumentasi tertulis dalam bisnis. Nah, pertama, dokumentasi tersebut sesuai dengan pesan bisnis kompleks yang mencakup fakta dan gambar-gambar penting. Dokumentasi tertulis ini dapat diedit dan direvisi sebelum dikirim. Dokumentasi tertulis dapat mengabadikan rekaman, pesan, dan dapat disimpan untuk kemudian kita pelajari kembali. Juga itu menggunakan dokumentasi tertulis dalam bisnis memberikan peluang untuk membaca, mempelajari, dan membalas dokumen serta memberikan umpan balik. Yang terakhir, menulis dokumen bisnis ini dengan baik dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas antar organisasi, serta meningkatkan citra perusahaan dalam komunitas. Di sisi lain, dampak negatif menggunakan tulisan bisnis itu juga tidak dapat dihindari ya. Alasan utamanya karena penulisan bisnis memakan waktu, diperlukan waktu untuk menulis. Oleh karena itu, untuk mencegah atau meminimalisir kerugian, seorang dapat menerapkan beberapa teknik. Misalnya sebelum menulis dokumen bisnis nih, kita harus mempertimbangkan dua elemen. Elemen ini mencakup tujuan dan orang-orang yang dituju oleh dokumen tersebut. Seperti itu teman-teman. Baiklah, kesimpulannya teman-teman, penulisan bisnis bersifat formal, jadi mengutamakan kejelasan dan kesopanan pastinya ya. Kemudian jenis-jenis penulisan bisnis itu, jadi komunikasinya ini bersifat internal dan eksternal ya. Terus persuasif, informatif, serta dokumentatif. Kemudian standar penulisannya ditulis dengan bahasa formal dan bahasanya itu isinya juga terstruktur gitu. Terus surat yang keempat itu surat bisnis formal itu memiliki unsur terdiri dari kepala surat, tanggal, nomor, lampiran, perihal, penerima, salam, isi penutup, dan tanda tangan. Terus laporan bisnis itu terdiri dari judul, pembukaan, bagian utama ya, isinya, kesimpulan, serta rekomendasi gitu. Nah, penulisan bisnis yang baik itu meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan, serta struktur yang jelas, mempermudah komunikasi dan pengambilan keputusan. Itu saja kesimpulan dan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye-bye.